Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, kembali bersama saya di Dangyang Cipta Rasa Channel. Kali ini ada sebuah kisah nyata misteri yang dialami sebuah keluarga di Jawa Tengah. Mereka mengalami sebuah serangan ilmu hitam yang dikirim dari saudara mereka sendiri. Ilmu hitam ini sering disebut santet Lowo Ireng. Tanpa berlama-lama, kita simak cerita selengkapnya. Jawa Tengah 1990. Mbak Yu, aku boleh nanya nggak? Tanya seorang wanita muda dan cantik. Wanita itu bernama Larasati. Loh, kamu mau tanya apa? Tanya balik Ayu. Ayu dan Laras merupakan kakak beradik yang sangat akrab. Keduanya memiliki paras yang sangat cantik dan hampir memikat seluruh pemuda di desanya. Tadi katanya paman mau jodohin Mbak Yu, bener toh? Kok Mbak Yu nggak bilang-bilang sama aku? Ucap Laras. Loh dek, kan itu cuma rencana. Lagian juga aku lebih baik kerja di luar kota dibanding nikah dulu. Jelas Ayu. Nah kenapa mbak? Tanya Laras kemudian. Bukan begitu, kan kamu tahu sendiri. Keadaan ekonomi keluarga kita seperti ini. Aku nggak mau kamu dan Rangga, adik bungsu kita, putus sekolah. Jelas Ayu. Laras senang mendengar pola pikir kakaknya yang dewasa itu. Ia menilai kalau kakaknya benar-benar sudah matang, pasti akan menikah. Namun bukan berarti harus cepat-cepat. Hanya perihal kondisi ekonomi saja yang membuat Ayu mengurungkan niatnya. Jadi Mbak Yu ini mau nolak lamaran itu ya? Tanya Laras lagi. Aku tolak bukan berarti aku nggak mau nikah. Cuman aku nggak mau buru-buru, aku mau fokus kerja dulu. Kalau bisa, aku kerjanya di luar kota. Jelas Ayu. Obrolan mereka berdua pun didengar baik-baik oleh Supardi, anak dari pamannya yang bernama Pak Bayu. Supardi ini diam-diam memberitahu hal tersebut kepada Pak Bayu yang hendak menjodohkan Ayu kepada seseorang yang kaya raya. Goblok tenan Ayu kui, teriak Pak Bayu. Aku jodohin dia biar perekonomian dia lancar. Kok dia malah gak mau jodohin? Teriak Pak Bayu. Ketika mendengar ulasan Supardi yang sempat mendengar percakapan Laras bersama dengan Ayu terkait perjodohannya, mendengar hal itu Supardi tersenyum. Ia akan tahu bahwa Ayu akan dimarahi oleh bapaknya terkait perjodohan itu. Dan benar saja, maksud dan pemikiran Supardi menjadi kenyataan. Keesokan harinya Pak Bayu datang ke rumah Ayu. Ia datang sambil memarah-marahi ibu Ayu yang bernama Ibu Timah. Timah, kenapa kamu gak ajarin sopan santun kepada anakmu ha? Aku berencana menjodohkan Ayu dan seorang ningrat. Tapi kenapa Ayu menolak mentah-mentah? Apa kalian sudah merasa kaya ya? Teriak Pak Bayu. Ayu dan Laras saling peluk-pelukan. Laras ketakutan mendengar teriakan kencang pamannya itu. Namun, tatapan Ayu tertuju kepada Supardi, si bocah munafik yang seringkali membuat ulah. Supardi, kamu dengar jelas kan kalau Ayu tidak mau dijodohkan? Tanya Pak Bayu kepada anaknya. Iya Pak, Ayu bilang dia mau keluar kota. Bajingan kowe Ayu, teriak Pak Bayu sambil melemparkan puntung rokok ke depan Ibu Timah. Supardi hanya tersenyum melihat ekspresi Ayu dan Laras yang ketakutan. Bu Timah meneteskan air matanya. Ia menahan rasa sakit dan panas ketika puntung rokok itu mendarat tepat di pipinya.
Pak Bayu, sebelumnya aku minta maaf jika ada kesalahan tutur kata dari Ayu. Tapi sepertinya Ayu belum siap nikah. Dia tidak mau jika usia mudanya hanya menjadi usia terakhir dalam hidupnya dengan cara menikah. Jelas Bu Timah sambil mengusap air matanya. Pak Bayu kembali mengamuk. Kali ini ia ingin menampar Bu Timah. Namun saat yang tepat, Rangga, putra bungsu Bu Timah, masuk ke dalam rumah dan melihat tangan Pak Bayu hampir mendarat di pipi ibunya. "Bu, ada apa ini? Jawab, Bu," teriak Rangga dengan ekspresi marah. Namun kali ini Rangga yang masih duduk di kelas 1 SMA membusungkan badannya ke arah Pak Bayu. "Kenapa Pak Bayu selalu jahat sama ibu? Bapak mau anak bapak aku habisin?" tanya Rangga sambil menatap Supardi yang ternyata satu usia dengannya. "Pak, ayo pulang Pak," pinta Supardi ketakutan. Namun di saat Supardi menarik tangan bapaknya, Rangga menyengkram kerah baju Supardi. "Bapakmu ini sudah membuat ibuku menangis. Kamu mau bapak kamu saya hajar duluan?" tanya Rangga. Namun Ayu dan Lara segera mendekati Rangga dan meminta Rangga untuk melepaskan cengkraman tangannya ke arah baju milik Supardi. "Dek, udah dek, gak usah diladenin," jelas Ayu. Rangga memberi peringatan kepada Pak Bayu dan Supardi. Jika mereka berdua memasuki rumahnya dan membuat tangisan kepada keluarganya, maka Rangga akan membunuh mereka semuanya. Kejadian kemarin cukup membuat Pak Bayu sakit hati. Alasan mengapa dirinya tidak berani menghajar Rangga adalah dikarenakan Rangga mirip seperti almarhum adiknya, yang mana adiknya Pak Bayu merupakan ayah dari Rangga sendiri. Dengan begitu, ia tak tega untuk mengajar saudaranya. Semenjak kematian adiknya, Pak Bayu seringkali memarahi Bu Timah beserta anak-anaknya. Ia kerap kali bermain tangan dan terus-menerus menghadirkan keributan di rumah Bu Timah. Namun kali ini ada yang berbeda dari raut wajah Pak Bayu. Dirinya telah ditenggelami oleh dendam dan perasaan benci terkait penolakan yang dilakukan oleh Ayu dan ancaman yang dilontarkan oleh Rangga terhadapnya. Hari itu, Pak Bayu menemui seorang dukun di daerah Banyuwangi. Dia meminta kepada dukun tersebut untuk memberikan pelajaran terhadap keluarga adiknya. Yang terkait dari penyantetan tersebut antara lain Rangga, Laras, dan Bu Timah. Alasan mengapa Pak Bayu tidak mengikat Ayu adalah agar ia bisa dijadikan sebagai alat untuk memperkaya dirinya. Nama-nama korban yang akan disantet telah lebih dahulu direkomendasikan oleh Pak Bayu kepada dukun asal Banyuwangi tersebut. Ia sendiri tidak merasa sedih ataupun kehilangan ketika ketiganya menjadi korban dari dendamnya sendiri. Bukan tanpa alasan, dirinya berani untuk menyantet Rangga yang disebut-sebut sebagai orang yang mirip persis dengan adiknya. Namun Pak Bayu sadar bahwa Rangga akan menjadi penghalang besar untuk menjodohkan Ayu terhadap salah satu ningrat yang kaya raya. Beberapa hari sebelum Ayu pergi keluar kota, setelah Pak Bayu melakukan hal yang kurang mengenakan, satu persatu dari keluarga Ayu saling berjaga-jaga. Ia takut nanti Pak Bayu datang lagi dan berhendak memukuli wajah Bu Timah seperti tempo hari. Namun, setelah 3 hari lamanya, tidak ada tanda-tanda signifikan akan datangnya Pak Bayu dan juga laknatnya yang bernama Supardi. Entah mengapa mereka berdua tidak tampak, hilang di telan bumi. Ayu kemudian menceritakan kepada Bu Timah dan juga adik-adiknya terkait pekerjaannya. Ayu menjelaskan bahwa dirinya akan pergi keluar kota dengan tujuan untuk menghidupi perekonomian keluarganya. Atas usulan tersebut, Bu Timah meminta kepada Ayu untuk menimbangkannya lagi terkait beberapa hal yang mungkin akan membuat Pak Bayu marah, dan itu menjadi ketakutan sendiri bagi Bu Timah dan juga adik-adiknya. Sedikit berat memang,
antara ingin menjalani kehidupan secara normal, atau mungkin harus bertaruh nyawa di atas penderitaan yang terus-menerus menyiksanya. Seakan-akan neraka dunia telah diturunkan saat itu juga terhadap Ayu dan keluarga. Segala langkah tengah dipikirkan baik-baik agar tidak menaruh rasa kekesalan nantinya. Namun bukan tanpa alasan jika harus berani maju dan bertarung, walaupun memang sudah terinjak-injak dengan atas nama harga diri. Ayu akhirnya kembali menekankan bahwa dirinya tidak ingin cepat menikah dengan alasan belum siap. Ketidaksiapan wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita lebih memilih berkarir untuk menghidupi keluarganya terlebih dahulu. Bukan maksud untuk melawan aturan dan kodrat sebagai wanita. Namun Ayu benar-benar memberikan sebuah pelajaran akan perjuangan yang besar dalam menghadapi halang rintangan yang memang sangat besar ketika ditekan. Malam harinya, di saat keluarga Butimah sedang tidur, tiba-tiba dari atas rumah terdengar suara benda jatuh yang membuat seluruh penghuninya terbangun semuanya. Ayu langsung keluar untuk memastikan benda apa yang baru saja menimpa rumah mereka. Dalam keheningan malam yang begitu pekat, tampak dengan jelas sosok kuntilanak yang sedang terduduk layaknya seorang wanita kesepian di atas rumah. Kuntilanak itu tidak menampakkan wajahnya. Seluruh wajahnya tertutup rambut yang mengitari tiap sudut wajah. Busana putihnya tercoreng dengan tanah kuburan yang baru basah. Astagfirullah, ucap Ayu dengan mimik ketakutan. Di saat yang bersamaan, hembusan angin besar membawa sosok itu terbang ke arah sebuah pohon randu yang kerap kali menjadi sarang bagi setiap demit yang menempatinya. Ayu masih terpaku di depan rumah. Kedua kakinya tidak bisa berhenti untuk gemetar. Tangannya tampak tremor dan terus-menerus bergetar. La haula wala quwata illa billah, ucap Ayu dengan lirih. Ia pun kemudian mendapati adik-adiknya keluar secara bersamaan sambil menanyakan apa yang baru saja terjadi. "Mbak Ayu," tanya Laras. "Mbak, aku diam aja," juga tanya Rangga. Ayu langsung memeluk kedua adiknya dan menangis terseduh-seduh, seperti ada beban yang tidak bisa diceritakan kepada kedua adiknya itu. "Mbak, kenapa? Pak Bayu nyerang lagi ya, Mbak?" Ayu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Terus apa, Mbak?" "Mbak barusan lihat kuntilanak di atas rumah kita." "Kuntilanak?" Malam itu menjadi malam menakutkan bagi Ayu dan juga keluarganya. Bagaimana bisa dirinya melihat dengan jelas sosok kuntilanak sedang terduduk anggun dengan aura yang mengerikan. "Bu, aku besok mau berangkat ke Jakarta ya. Sepertinya saatnya sudah tiba untuk merantau," ucap Ayu sambil merapikan rambut panjangnya. Butimah yang sedang beberes rumah langsung terkejut mendengar ucapan Ayu. Loh, kamu seriusan mau berangkat, Dok?" tanya Butimah. Ayu berpindah posisi duduknya untuk menghadap ke arah ibu. Tampak dengan jelas urat-urat tangan ibunya yang pekerja keras menghidupi ketiga anaknya seorang diri. "Bu, aku udah besar. Masa iya aku nggak boleh merantau? Lagian juga kan ini buat kemajuan ekonomi kita," ucap Ayu sambil meyakinkan ibunya. Butimah tampak terpercaya dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Ayu sebagai anak pertamanya. Ayu memang menimbang segala keputusan dengan cepat dan tepat. Jangan sampai tujuannya merantau hanya untuk lari dari permasalahan Pak Bayu yang ingin menjodohkannya terhadap laki-laki yang konon berketurunan ningrat dan kaya raya. "Tapi kamu balik lagi ke sini kan, Du?" tanya Butimah. "Pasti dong, Bu. Kampung halaman adalah tujuan utama. Merantau hanyalah sebagai pijakan sementara," senyum Ayu kemudian. Butimah yang tampak khawatir kini merasa lebih tenang. Sudah saatnya anak pertamanya untuk melebarkan perjuangannya demi keluarga semenjak kematian suami Butimah. Anak-anak Butimah menjadi anak-anak yang mandiri dan pekerja keras.
Tidak sedikit dari mereka untuk mencari uang tambahan agar bisa makan dan minum sehari-hari untuk menutupi keluarganya yang kian membengkak di gerus waktu. Siang hari yang panas, ada beberapa warga yang dikabarkan terkena serangan aneh di rumahnya. Warga menyebut sebagai teluh Jowo. Teluh ini merupakan teluh tingkat tinggi yang mampu membunuh satu orang dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Yang menjadi titik parahnya adalah teluh ini menyerang organ dalam, bahkan tidak sedikit mengendalikan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang membahayakan. Satu orang bayi juga dikabarkan meninggal setelah tersiram air panas, saat ibunya menumpahkan air panas yang sangat mendidih tepat di atas kepala bayi itu. Para warga menyebut ibunya sebagai dalang dari kematian. Namun, ibu bayi tersebut tidak sadar jika dirinya sedang menyirami tubuh anaknya yang masih bayi. Teror demi teror tiap warga dirasakan oleh satu persatu. Sepertinya ada satu permasalahan yang dikaitkan banyak orang hingga terjatuhnya banyak korban. Hal ini disampaikan langsung oleh seorang kuncen terhadap beberapa warga. Di saat teror demi teror menghantui seluruh warga, Ayu memilih untuk segera pergi merantau. Itu bukan karena kepentingan pribadinya yang diinginkan oleh Ayu sendiri, melainkan karena sesuatu hal yang harus dicegah. Ayu sudah merasakan situasi di desanya. Tiap bayi banyak yang mati, banyak orang yang meninggal karena kecelakaan. Teriakan dan tangisan menjadi sebuah santapan pendengarannya setiap hari. Ayu tahu jika hal ini ada kaitannya dengan Pak Bayu dan Supardi. Pasalnya tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Bayu. Seluruh barang-barang sudah Ayu bereskan. Kini saatnya dia bersiap untuk pergi meninggalkan tempat kelahirannya dan berlanjut ke ibu kota. Tampak Bu Tima sedang menyiapkan sarapan di meja makan. Rangga dan juga Laras masih berada di kamar. Ayu ingat ya, ini adalah hari Minggu, hari libur bagi Rangga dan Laras. Ayu ingat, ini adalah hari Minggu, hari libur bagi Rangga dan Laras. Keduanya mungkin akan tahu momen perpisahan antara dirinya dan juga keluarganya. Seretan tas besar tampak membuat suara nyari yang terdengar langsung oleh Bu Tima. "Kamu mau berangkat sekarang ya, Nduk?" tanya Bu Tima. Ayu langsung memeluk ibunya dengan perasaan haru. Ia tahu bahwa keputusannya sangat berat. Namun jika Ayu masih berada di desa, bisa-bisa keluarganya akan menjadi amukan dari teror mengerikan tersebut. "Bu, teror yang terjadi hari-hari ini ada kaitannya dengan Ayu. Ayu takut jika ibu, Rangga dan Laras jadi korban keganasan serangan teror itu," ucap Ayu. "Loh, kamu kata siapa?" tanya Bu Tima. Beberapa hari yang lalu, saat Ayu melihat kuntilanak, Ayu merasakan kalau kuntilanak itu juga kiriman. Berarti rumah kita sudah ditargetkan untuk diteror selanjutnya, jelas Ayu. Bu Tima tampak tegang mendengar penjelasan Ayu. Ia tahu betul anak sulungnya ini jika menjelaskan sesuatu sangat detail dan padat. Bu Tima akhirnya masuk ke dalam rumah. Ia mengambil sebuah tas kecil berisi uang yang selama ini ia kumpulkan. Rangga dan Laras juga ikut keluar untuk melepas rindu yang terakhir kalinya. "Rangga, Laras, sini dek," ucap Ayu dengan perasaan haru. Rangga dan Laras kemudian memeluk Ayu dengan kasih sayang. "Mbak jangan lama-lama ya di ibu kota. Ibu kota itu keras, jahat dan kejam. Mbak harus hati-hati," ucap Laras. Ayu tersenyum dan Rangga juga menambahkan sedikit pesan untuk kakaknya lagi. "Mbak hati-hati ya, jangan lupa sholat. Rangga bakal jaga ibu dan Mbak Laras," ucap Rangga. "Iya, Mbak bakal hati-hati kok. Kalian berdua jaga ibu ya. Mbak Ayu sangat sayang kalian," ucap Ayu. Tiba-tiba Ibu Tima datang sambil meneteskan air mata dan menyodorkan tas kecil. "Dok, ini uang yang ibu tabung. Jumlahnya tidak seberapa, tapi setidaknya bisa membuat kamu hidup 2 bulan di kota. Ibu pesan sama kamu jangan tinggalkan sholat. Yang penting kamu harus sehat selalu," ucap Bu Tima.
Ayu langsung memeluk ibunya dengan menangis tepat di pundak Bu Timah. "Bu, maafin Ayu ya. Ayu harus keluar kota biar derajat kita terangkat. Jelas Ayu?" Ibu Timah mengangguk paham. Hari itu adalah hari terakhir Ayu berada di desanya. Namun, Ibu Timah sengaja menyembunyikan informasi ini. Ibu Timah secara sembunyi-sembunyi mengantarkan Ayu hingga ke pangkalan ojek di depan desa. Hal ini dilakukan agar Pak Bayu dan Supardi tidak menghalangi langkah Ayu.